Selamat pagi, Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Januari 2022. Jam 8:09 Indonesia Barat. Kali ini bahas tentang BRIS. Judulnya Cut Loss BRIS di 2090. Beli seminggu sebelumnya di 2120. Jadi saya pernah tayangkan sebelumnya, sebulan yang lalu kira-kira bahwa saya mengatur porto lagi, BRIS dan Antam keluar dulu. Jadi saya jual BRIS dan Antam waktu itu. Itu ditayangkan tanggal 17 November 2021. Di situ saya perlihatkan bahwa saya ini BRIS ya sudah saya jual semua, tadinya ada 500 lot. Saya jual semua di harga 2090. Modal saya sekitar 2120. Ya kira-kira segitulah ya. Kira-kira rugi 1% lebih sedikit. Mungkin 1%-an, 1,5% mungkin. Tapi saya jual saja. Pertimbangannya seperti ini untuk BRIS waktu itu ya, waktu itu. Jadi tanggal berapa itu? Tanggal 17 November ya. Tahun lalu. Ini grafiknya waktu itu ya. Tanggal 16 atau 17 itu saya ada di situasinya ada di sini. Di sini. Jadi saya sudah mengumpulkan BRIS sejak harga di sekitar sini ya. Sehingga average-nya ada di harga 2120 itu. Lalu saya lihat gejala seperti ini. Ini sudah menembus, sudah warna biru ini tengkan ya, sudah mencoba menembus MA20, tapi turun lagi, gagal. Lalu saya pikir energinya tidak terlalu besar. Waktu itu saya tidak menduga BRIS akan turun anjlok. Saya hanya menduga bahwa belum ada power yang cukup atau minat yang cukup untuk mengangkat harga dari BRIS. Jadi masih ada waktu, saya belum perlu menyimpan dulu. Karena itu saya keluar. Itu saya keluar dari BRIS, saya jual semuanya. Jadi bukan karena menduga BRIS akan jatuh. Ya. Tapi saya merasa ada waktulah, belum cukup kuat. Jadi saya keluar dulu. Ini dia, ya, tanggal 16 ini, di sini. Ya, open di 2070, close di 2090, saya jualan. Di titik putih ini. Ini kelihatan ya, tengkan, berusaha menembus, tetapi MA20 turun. Drop. Nah, ini yang membuat saya merasa setelah dia jatuh kembali, harga turun, balik ke bawah, saya merasa ini belum waktunya. Bagi yang teman-teman yang baru ya, kalau ada buntut panjang di atas begini, di atas candle ya, sumbunya ada panjang begini, ini artinya harga pernah naik ke atas, tapi turun lagi ke bawah, kehilangan tenaga. Ya, seperti ini. Ini juga. Ini adalah harga kehilangan tenaga, sudah naik ke atas, turun lagi ke bawah. Jadi ini penting untuk memperhatikan buntut-buntut ini. Dan kurva-kurva merah ya, MA20 atau kurva biru tengkan
Ini pendek saya lupa, pas 9 ya, kalau saya tidak 9 hari. Kemudian kurva Bollinger kuning ini yang saya pakai, dan awan, kumuh. Bagi yang belum paham ini, saya kira saya sudah ada video tentang ini, tapi kalau tidak nanti kapan-kapan saya bahas lagi tentang kurva dan candle ini. Tapi banyak ini, di YouTube ya ada banyak penjelasan mengenai candle dan kurva-kurva ini. Sebetulnya sih saya tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi demikianlah, saya sudah keluar dari BRIS pada tanggal 16 November 2021. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita lihat ini grafik lebih luas ya, lebih jauh. Ini tadi titik di mana saya keluar, ya, di sini. Atau kita zoom. Zoom, jadi seperti ini. Titik saya keluar itu di sini. Sebentar, di sini. Tadi ada kutub panjang itu. Atau kita zoom lagi. Nah ini. Ada panah ini. Di sini saya keluar. Di harga 2090. Ternyata apa yang terjadi kemudian di hari-hari berikutnya? Ini candle harian ya. Satu candle ini satu hari. Ternyata harga drop. Amblas ke bawah. Naik, amblas lagi, naik, amblas lagi. Ini terjadi dalam tempo sejak pertengahan November itu sampai kemarin. Jadi dari harga 2090 waktu saya jual, sekarang harga terakhir kemarin adalah hanya hari Jumat yang lalu ya, 1745. Ya, malah sempat turun ke 1730. Jadi 300 rupiah lebih turunnya. 300 rupiah berarti 15%-an, kurang lebih ya. Anjlok 15%-an. Itu gejala besar untuk saham seperti BRIS, karena BRIS ini satu emiten yang besar, satu perusahaan publik yang besar. Menarik. Jadi saya akan mengamati terus, karena bagaimanapun saya percaya BRIS usahanya akan bangkit lagi. Mungkin sekarang sedang ada masalah, ya, entah pandemi, entah apa. Tapi melihat bisnis, melihat segmennya, saya kira BRIS akan tetap. Dan melihat pemiliknya juga ya, negara Indonesia, saya kira BRIS akan kembali membaik. Jadi sangat menarik bagi saya menunggu kapan harga terbaik, harga termurah untuk beli lagi. Nah saat ini kalau saya lihat secara grafis begini, sebetulnya harga termurah sudah mendekati. Atau jangan-jangan sudah. Karena kelihatan bahwa ini sudah turun 15%, sudah jauh. Dan dorongan turun ke bawah sudah mengecil. Ya, di sini kita lihat nih. Sini ada perlawanan, turun lagi, ada perlawanan lagi, turun lagi, dan hari Kamis kemarin ada turun panjang, ini candle merah panjang ini. Lalu Jumat bertahan lagi. Jadi sudah muncul perlawanan harga. Ini kita lihat Tenkan garis biru sudah berusaha juga menembus lagi MA20 yang merah ini. Ya. Sudah mendatar mau naik lagi tapi gagal lagi. Di sini dibanting lagi. Jadi ini saatnya untuk menunggu. Bahkan saya mulai mikir-mikir, mungkin saya akan masuk minggu ini, ya mungkin kirim 1 pion atau 2 pion dulu ya, istilah saya, untuk lot yang kecil sebagai lot awal. Itu kalau saya sudah masuk 1 atau 2 pion, artinya saya mulai serius untuk tracking di lintasan harga saham tersebut. Jadi saya mulai ikuti pergerakannya. Ya kalau turun karena masih kecil, masih sedikit, ya turunnya kecil. Ya, kalau sudah harga sudah kokoh lagi, saya akan tambah lagi. Kalau naik, ya lumayan ada rezeki. Kira-kira begitu. Ini lihat di bawah asing sudah mulai masuk. Ya. Saya tidak tahu, saya mungkin tidak mempersiapkan. Info asingnya ya.
Jadi teman-teman bisa lihat di RTI bagaimana gerakan asing, karena itu untuk BBRI, manuver asing itu penting. Karena memang BBRI ini dominasi asingnya lumayan kuat. Jadi di sini kelihatan bahwa asing ya pelan-pelan naik ini, kalau kita percaya grafik ini ya. Ya saya sih percaya aja. Ya masa kita mau bikin sendiri grafik. Kelihatan bahwa mungkin asing udah mulai ngintip-ngintip juga. Jadi menarik. BRIS ini, tadi saya sebut BRIS ya, bukan BBRI ya, kadang saya terbalik. Sorry kalau tadi saya sebut BBRI. Jadi BRIS ini bagi saya mulai menarik, dan saya berniat. Mudah-mudahan minggu ini saya merasa saatnya untuk mulai masuk 1 atau 2 pion. Demikian teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk membeli BRIS. Jangan membeli BRIS hanya karena menonton video ini. Karena ini bukan rekomendasi saham, ini hanya diskusi masukan untuk kita saling berpikir bagi yang berminat. Demikian, salam sehat, selamat pagi.